Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kabar kalian baik ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, ngomong-ngomong, kalian pada tahu nggak sih hari ini kita mau belajar apa? Ya betul sekali, hari ini kita akan belajar mengenai menyimak wawancara. Nah, dari kalian sudah pada tahu belum apa sih menyimak wawancara itu? Nah, untuk lebih jelasnya kalian simak video ini baik-baik ya. Karena dalam video ini kita akan membahas tuntas mengenai apa itu menyimak wawancara dan bagaimana sih penerapannya. Untuk materi pertama akan membahas mengenai pengertian menyimak. Jadi, menyimak adalah suatu proses kegiatan atau aktivitas mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, dan interpretasi untuk mendapatkan informasi, menangkap isi, dan memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh pembicara, baik melalui ujaran maupun bahasa lisan. Jadi, menyimak bukan hanya sekedar kegiatan tanpa tujuan, melainkan kegiatan yang diharapkan mendapatkan umpan balik dan respon aktif dari penyimak tersebut. Untuk materi kedua, mengenai tujuan menyimak. Tujuan menyimak sendiri ada beberapa hal. Yang pertama, untuk mendapatkan fakta. Dengan kita menyimak, kita akan mendapatkan fakta baru, baik melalui riset, penelitian, eksperimen, maupun kegiatan membaca dari menyimak tersebut. Yang kedua, untuk menganalisis fakta. Dengan adanya fakta baru, dapat kita analisis lebih lanjut melalui metode sebab akibat dari fenomena tersebut. Yang ketiga, untuk mendapatkan inspirasi. Dengan kita menyimak akan mendapatkan banyak sekali informasi baru yang dapat menambah pengetahuan kita dan dapat kita gunakan sebagai bentuk pemecahan masalah dari yang kita hadapi saat ini. Dan yang keempat adalah sebagai bentuk menghibur diri. Dengan kita menyimak akan membantu kita untuk mengurangi rasa malas ataupun bosan dengan memilih jenis menyimak seperti menyimak drama ataupun menyimak sandiwara. Nah, wawancara itu apa sih? Jadi wawancara adalah proses tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi, pendapat, ataupun data tertentu secara langsung. Nah, di dalam wawancara ini, pertanyaan itu disusun terarah sehingga jawaban dari narasumber itu bisa sesuai dengan informasi yang akan kita butuhkan. Nah, terus apa sih itu menyimak wawancara? Nah, menyimak wawancara adalah kegiatan mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh narasumber pada waktu proses wawancara. Nah, di sini kita tuh tidak hanya mendengar, tapi kita itu juga memahami. Jadi, kita memahami dan menyimpan informasi sehingga kita tahu kemana konteks pembicaraan itu. Nah, di dalam proses ini kita fokusnya tuh ada di dua hal. Yang pertama, pertanyaan wawancara, dan yang kedua itu adalah jawaban narasumber. Nah, terus kita bisa mengolah biar kita tahu inti pembicaraannya tuh kayak gimana. Selanjutnya adalah tujuan menyimak wawancara. Tujuan pembelajaran menyimak wawancara adalah melatih kepekaan siswa dalam menerima atau mencari informasi. Informasi ini dapat digunakan untuk mendukung keterampilan berbahasa yang lainnya, seperti berbicara dan menulis. Pembelajaran menyimak wawancara dapat dilakukan secara langsung atau dari kaset maupun video. Setelah dijelaskan beberapa hal mengenai menyimak wawancara, mulai dari pengertian menyimak wawancara, tentunya ada beberapa hal, detail, dan poin penting yang harus diperhatikan dalam proses menyimak wawancara. Nah, yang pertama adalah fokus pada pembicara. Yang kedua, perhatikan gerak atau bahasa tubuh pembicara. Yang
ketiga, tidak terburu-buru menyimpulkan informasi atau materi yang disampaikan. Yang keempat, mencatat atau menuliskan poin-poin penting dalam materi yang disampaikan. Yang kelima, menghindari gangguan seperti rasa bosan, malas, ataupun gerah dalam ruangan tersebut. Yang keenam, menunjukkan ketertarikan pada materi yang disampaikan. Yang ketujuh, berpikir kritis dalam proses menyimak. Dan yang terakhir adalah bersifat objektif dan tidak memasukkan opini pribadi. Nah, dengan kita memperhatikan detail poin-poin penting dalam proses menyimak wawancara ini akan membantu kita untuk mendapatkan informasi secara mendalam dan akurat. Dan ada ciri-ciri utama menyimak wawancara. Yang pertama yaitu fokus penuh. Dengan mendengarkan perhatian penuh tanpa adanya gangguan, baik dari lingkungan maupun pribadi. Yang kedua yaitu aktif mendengarkan. Selain mendengarkan juga melibatkan diri untuk menanggapi, mencatat poin-poin penting, dan memberi perhatian pada detail yang telah disampaikan. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan klarifikasi. Jika ada bagian-bagian yang kurang jelas, menyimak wawancara juga mencakup keberanian untuk bertanya atau mencari penjelasan yang lebih detail. Jenis-jenis wawancara. Yang pertama, berdasarkan tujuan, meliputi wawancara informasi, wawancara kerja, wawancara investigasi, wawancara konseling. Yang kedua, berdasarkan bentuk, yang meliputi wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Yang ketiga, berdasarkan cara pelaksanaannya, yang meliputi wawancara tatap muka, wawancara telepon, wawancara daring atau online, dan wawancara tertulis. Dan yang terakhir, berdasarkan jumlah narasumber, yang meliputi wawancara individual dan wawancara kelompok. Nah, kemudian kita masuk ke aspek-aspeknya. Aspeknya itu ada berapa sih? Ada banyak. Nah, kemampuan menyimak wawancara biasanya dinilai lewat beberapa aspek-aspek berikut ini. Yang pertama itu ada ketepatan menangkap informasi, di mana kita bisa menangkap informasi itu seberapa akurat sih. Jadi kayak datanya, pendapatnya, atau alasan-alasan narasumber yang terkandung di dalam wawancara tersendiri. Terus yang kedua itu adalah kemampuan mengidentifikasi ide pokok, di mana kita bisa seberapa baik untuk menangkap informasi-informasi yang disampaikan pada saat narasumber itu berbicara. Yang kemudian adalah ketepatan kita dalam menangkap informasi. Nah, biasanya kita tuh bisa dinilai dari seperti kerapian catatan, terus relevansi poin-poin kita sama isi wawancara, dan apakah catatan kita itu mempresentasikan yang dibicarakan di dalam wawancara tersebut. Nah, terus yang keempat adalah pemahaman konteks dan tujuan wawancara. Jadi kita tahu kenapa pertanyaan-pertanyaan tersebut tuh muncul, kenapa, apa sebabnya, terus maksudnya narasumber itu seperti apa. Jadi kita tahu tidak hanya tersuratnya tapi tersiratnya, maksud tersembunyi di dalam katanya semisal ada, dan bagaimana hubungan antara pertanyaan-pertanyaan itu dan jawaban-jawabannya. Kemudian yang kelima ada kemampuan untuk menyimpulkan, di mana mahasiswa dinilai dari kemampuan kita merangkum dan menyimpulkan isi dengan jelas, padat, dan rinci, dimana kita nggak boleh kayak terlalu cepat, terus terlalu kayak motong-motong, seperti itu tidak boleh. Kemudian ada ketelitian dan sikap menyimak, dimana kita tuh seberapa fokus dan kita tidak melewatkan informasi penting. Kemudian kita tidak menambah dan mengurangi isi dari wawancara itu sendiri. Nah, kita masuk ke tahap-tahap menyimak. Tahap-tahap menyimak itu ada 3. Yang pertama itu ada pra, saat, dan pasca. Yang pra itu pastinya awal mula, yaitu persiapan sebelum kita mendengarkan wawancara itu. Biasanya meliputi pemahaman topik, terus kita tahu tujuan wawancaranya, kemudian menyiapkan alat-alat dan menyiapkan fokus kita mau ke arah mana, seperti itu. Kemudian adalah tahap saat menyimak. Nah, tahap saat menyimak itu adalah inti proses di mana saat kita mendengar. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan? Yaitu pertanyaan wawancara, jawaban narasumber, lalu seberapa poin-poin yang kita catat, dan identifikasi pokok pikiran, serta relevansi jawaban sama konteks yang dibahas.
Lalu yang terakhir yaitu pasca. Pasca itu setelah menyimak atau kita biasa sebutnya tuh pos. Nah, biasanya isinya itu pasti tentang rangkuman hasil dan susunan ulang kita setelah kita mendengarkan agar informasi tersebut tuh relevan dan runtut. Kemudian kesimpulan dan evaluasi pemahaman tersebut. Ngomongin tentang kenapa ya SDM kita masih gini, kenapa sih individu kita masih seperti ini gitu. Dan ini relate sama pertanyaan yang ingin aku tanyain. Maksudnya kalau kualitas suatu negara juga dipengaruhi oleh kualitas individunya atau SDM-nya, dan kita sekarang sedang menuju ke Indonesia Emas ya 2045 gitu. Aku mau tanyain ke Kak Shirley, maksudnya kalau kita bisa melihat versi Indonesia Emas 2045, sebenarnya yang kategori emas itu dari sisi individu atau SDM-nya, manusia seperti apa yang Mbak Shirley itu bayangkan? Orang Indonesia seperti apa yang Mbak Shirley bayangkan gitu? Manusia yang merdeka pikirannya. Kenapa maksud saya kayak gitu? Sekarang tuh kita nggak merdeka pikiran kita. Bahkan untuk membela atau misalnya gini, kita meyakini bahwa itu benar, tapi kita nggak berani mengatakan itu benar, Bill. Kita tahu mana yang sebetulnya tepat, tapi bahkan untuk memperjuangkan itu aja kita nggak berani. Kenapa? Karena urusannya nanti adalah pertama keamanan, yang kedua urusan perut. Karena gini, Bill, ada istilah dari orang, sebutlah orang sukses, bahwa untuk menjajah satu wilayah, maka jaga dua hal. Pertama, jaga kebodohan di wilayah itu. Kedua, jaga rasa laparnya. Jaga ininya untuk tetap di bawah rata-rata, dan jaga perutnya untuk terus lapar. Jadi kita kasih sedikit aja, kayak rame-rame mau gitu. Karena urusannya perut kan. Yap. Dan itu juga yang terjadi misalnya di Timur Tengah, di Afrika, di Amerika misalnya. Bahkan di Eropa ketika bagian ini yang berurusan dengan perut, itu gampang untuk membuat realitas sosial. Kita mau daerah itu diapain? Nah, kembali ke pertanyaan Bilal, terus Indonesia Emas yang seperti apa? Yang ininya menurut Shirley bisa jalan, dan yang kedua hati atau berempati, mampu berempati. Karena kalau cuma pinter sih, cerdas sih, tapi empatinya nggak jalan, maka kepintarannya akan cenderung digunakan untuk ngebodoh-bodohin atau melakukan sesuatu based on kepentingan dirinya sendiri. Dan kalau hanya mengandalkan ini, sekarang kita juga udah kalah dengan AI, Bill. Coba kita nulis nih, misalnya prompt kita harus bagus apa. Kemampuan AI menjawab juga lebih cepat dibandingkan kita. Sekalipun kita udah baca bukunya, kita udah baca jurnalnya, right? Kemampuan dia nge-gather information tuh jauh lebih cepat. Tapi kalau urusan ini, empati, memanusiakan manusia, merasakan apa yang orang lain rasa. Bisa sih kata-kata aku nyakitin dia, tapi kayaknya nggak enak deh kalau jadi dia. Bisa sih solusi ini kita pakai, misalnya di wilayah A, tapi gimana dengan masyarakat adat di sana? Dan yang bisa merasakan itu kan adalah mereka yang punya empati. Empati, benar. Mereka yang punya personal and social experience. Jadi kalau ditanya 2045 itu manusia yang punya kemampuan seperti apa yang akan sangat dibutuhkan, kalau ini tentu pasti. Yang kedua adalah ini. Itu yang mahal menurut Shirley. Dan dalam bayangan Shirley, ketika kedua hal tadi itu kita jaga sebagai anak muda, itu mau nggak mau cepat ataupun lambat, justru kondisi yang akan membutuhkan orang-orang kayak gitu. Karena gini, kan nggak mungkin sapi itu kita perah terus, nggak mungkin. Dia akan ada pada titik sakit dan butuh dipulihkan agar dia tetap bisa menghasilkan dan dirasakan oleh banyak orang. Indonesia itu kurangnya apa sih, Bel? Coba. Sumber daya alam kita punya, sumber daya manusia kita masih masuk 4 besar. Anak mudanya kita lebih dari setengah penduduk kita anak muda. Di tengah kondisi negara-negara lain itu membutuhkan anak muda. Secara posisi, wah kita seksi banget posisi kita sehari. Kalau gaji lu tinggi, tapi lu kepepet dengan pengeluaran. Bukan pengeluaran yang tinggi, tapi gengsi lu yang tinggi. Yes. Manusia itu bukan burung dalam sangkar. Lu selalu punya opsi. Kalau lu nggak suka posisi lu di hidup sekarang, lu punya free will, lu punya kehendak bebas untuk merubah hidup lu, untuk merubah nasib lu. Gue tuh sangat percaya manusia selalu bisa redefining, selalu bisa reinventing dirinya sendiri. Dan dengan ambisi, obsesi, dan lu benar-benar fokus giving all your best
ke apapun yang lu lakuin, takdir pun bisa lu bengkokin. Karena gue tidak seharusnya ada di posisi kayak sekarang. Takdirnya tuh nggak kayak gitu. Tapi gue selalu percaya juga takdir akan gue bengkokin. Jadi orang harus obsessing enough. Jadi gini, gue tuh bisa jadi kayak sekarang bukan karena gue investor saham, bukan karena gue influencer, bukan karena gue pengusaha. Karena kalau gue fokus jualan nugget, gue pasti juga bisa ada di posisi sekarang. Kalau gue tetap jadi tour guide, gue juga pasti bisa di posisi sekarang. Atau besok pagi nih, misalkan gue pengen pensiun jadi investor saham, gue pengen misalkan jualan kentang goreng, gue yakin juga bisa bikin perusahaan konglomerasi kentang goreng. Jadi yang harus difokuskan bukanlah apa yang kita kerjakan, melainkan bagaimana cara kita approaching work. Karena seorang pengusaha yang sukses jualan software, ketika dia bikin AI, sukses juga. Ketika dia bikin FMCG, sukses juga. Berarti kan bukan masalah apa yang kita kerjakan. Terus kalau orang bilang kayak, oh nggak semua orang seberuntung lu bisa mengerjakan passionnya. Siapa yang bilang trading saham passion gue? Oke. Kapan gue pernah bilang kayak, oh ini passion gue gitu, gue dilahirkan untuk ini gitu. Iya. Tidak. Tapi passion itu akan muncul semakin lu jago di suatu hal. Semakin jago, semakin rewardnya banyak, semakin banyak orang yang terbantu akan kehadiran lu. Suka itu di ujung. Suka itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, pastinya saat kita mendengarkan atau menyimak wawancara, kita harus tahu apa sih yang penting. Apakah jawaban-jawaban narasumber itu sesuai dengan pertanyaan, atau ada data-data yang perlu diklarifikasi, atau pola narasumber itu seperti apa. Nah, kita harus tahu apa yang harus kita perhatikan saat kita menyimak wawancara. Yang pertama, kita harus mencatat poin-poin penting. Kemudian kita harus menilai makna tersirat tersebut. Kemudian kita harus menafsirkan pesan secara kritis, di mana kita bisa menilai jawaban itu apakah hanya jawaban tersurat ataupun hanya tersirat. Kemudian kita bisa menghubungkan poin-poin tersebut dengan catatan-catatan seperti itu. Nah, itulah hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita melakukan kegiatan menyimak wawancara. Berdasarkan materi-materi yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan, yaitu kegiatan menyimak wawancara ini dilakukan untuk memahami informasi yang telah disampaikan oleh narasumber, yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara relevan, baik topik, pendapat, atau fakta dan pengalaman. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran kali ini. Dan tentunya kalian sudah banyak sekali mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru, mulai dari pengertian menyimak hingga proses dan penerapan dari menyimak wawancara. Nah, kakak harap dari video ini kalian dapat memahami lebih lanjut dan mendalami isi materi yang sudah kami sampaikan ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.